Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kita share lagi kegiatan saya hari ini di warung sembako. Seperti biasa teman-teman, mengais rezeki demi sesuap nasi ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan sehat walafiat ya, menjalani usaha dengan baik dan insya Allah mendapatkan keberkahan dengan hasil yang memuaskan juga ya, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat semuanya ya. Mari kita share lagi ya, apa aja sih kegiatan saya hari ini. Biasa teman-teman, melayani pembeli sambil kita ngobrol santai tentang usaha kita ini ya, usaha warung sembako. Tanpa terasa ya, kita sudah berada di akhir bulan Desember ya, di tahun 2023. Kita akan berganti tahun, yaitu tahun 2024 ya. Ya Allah, nggak terasa banget ya teman-teman, waktu begitu cepat. Setahun berlalu itu kayaknya cepet banget, nggak terasa ya. Perasaan baru kemarin gitu ya, tanggal 30 Desember, sekarang udah jelang lagi 30 Desember. Ini akhir tahun di bulan Desember di tahun 2023 ya, kita menjelang 2024 teman-teman. Mungkin ini ide usaha untuk teman-teman yang masih bingung usaha apa nih tahun 2024 gitu ya. Misalnya teman-teman itu resign kerja ataupun pengen cari penghasilan tambahan di rumah, ataupun pengen punya tambahan lain gitu ya. Usaha apa yang kira-kira cocok nih untuk kita para emak-emak ya, terutama boleh teman-teman memulai usaha warung sembako, karena usaha sembako ini usaha sepanjang zaman yang pastinya bakalan diminati oleh semua kalangan ya. Kita harus siap-siap bersaing dalam usaha sembako ini teman-teman ya. Yang namanya juga usaha pasti bakalan ada persaingannya ya, tapi bagaimana cara kita menyikapi persaingan itu, kita harus bisa ya cari solusinya teman-teman ya. Dan saya yakin setiap masalah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, asal kita mau bersungguh-sungguh menjalani usaha tersebut teman-teman ya. Dan dalam usaha sembako ini kita bisa mengendalikan semuanya itu dari rumah teman-teman ya. Usaha sembako itu kita bisa mulai dari rumah, tidak usah menyewa tempat terlebih dahulu. Jika memang tempat kita ada di rumah, ya udah kita buka di rumah aja usaha sembakonya gitu. Dan dimulai dengan modal berapapun, usaha sembako itu bisa kita jalani ya teman-teman. Meskipun misalnya hanya modal 1 juta atau 2 juta gitu, kita bisa kok memulainya dengan usaha modal kecil itu ya. Modal usaha itu tidak harus banyak ya, apalagi jika di awal-awal kita memulai usaha, kita lebih baik menggunakan usaha modal sedikit dulu ya. Setelah kita tahu prospeknya, tahu kelemahannya, tahu kelebihannya gitu ya, kita bisa cari-cari pengalaman, gali-gali terus potensi kita dalam berusaha ini, dalam berjualan ini. Kita harus punya inovasi, punya kreativitas gitu ya. Jika kita belum bisa menguasai itu, jadi tidak usah mengeluarkan modal terlalu banyak. Jadi jikapun ada kegagalan, tidak usah tidak terlalu nyesek banget ya, ataupun tidak terlalu kecewa banget, karena modal kita yang dikeluarkan itu hanya sedikit ya. Untuk di awal-awal itu kita memang sebaiknya ya menggunakan uang modal seadanya dulu, tidak usah pinjam sana sini yang merepotkan kita ke depannya. Dan mungkin untuk awal-awal usaha itu kita memang harus punya uang sendiri ya, jangan pakai uang orang lain, takutnya kita belum apa-apa udah harus bayar setoran gitu ya teman-teman. Warung sembako rumahan bisa dijadikan ide usaha di tahun 2024 untuk teman-teman yang mungkin kebingungan ataupun frustasi kayak diputusin mantan ya. Mungkin ya bingung ya cari usaha apa gitu ya, yang kira-kira tuh enak gitu, agak santai tapi uangnya cepet dapetnya gitu ya. Tapi capek emang capek sih teman-teman ya, tidak ada yang mudah kok mencari uang itu, semuanya capek, butuh ketekunan kita, butuh ketelatenan, butuh kesabaran ya. Namanya cari uang itu nggak ada yang enak ya teman-teman menurut saya, dan semua juga butuh proses untuk menjadi sukses, dan kita nikmati saja proses-prosesnya ya teman-teman. Menurut saya usaha sembako itu sangat nyaman ya, apalagi usaha di rumah. Kita bisa sambil ngapain aja di rumah gitu ya, kita bisa sambil tiduran, sambil rebahan, sambil selonjoran gitu ya. Ini menurut saya usaha di rumah itu sangat menyenangkan dan sangat menguntungkan juga teman-teman ya.
Namun jika teman-teman itu bersedia gitu, bersedia capek, bersedia lelah gitu ya, ya itulah dia teman-teman, usaha sembako itu menjadi pilihan terbaik menurut saya. Usaha sembako itu mudah banget dijalankan ya, terutama sama kita ibu-ibu rumah tangga yang mungkin kesehariannya hanya di rumah aja gitu ya, tapi ingin punya penghasilan di rumah. Kita buka aja usaha warung sembako ya, selain barang-barangnya ini bakalan laku setiap hari, terus kita pun mencari barang-barang yang akan kita jual ini sangat mudah banget ya. Kita bisa mendapatkan di berbagai agen, di berbagai grosir, mendapatkan barang-barang sembako ini ya. Misalnya kita bisa cari di distributornya langsung, bisa cari di agen-agen ataupun di pasar-pasar tradisional ya yang menjual bahan-bahan sembako ini ya. Kita tinggal pilih di agen mana yang paling termurah harganya, kita belanja di situ teman-teman. Dan intinya itu kita harus berani mencoba ya. Sebelum gagal itu kita harus berani mencoba, karena kebanyakan orang itu pada takut untuk berani mencoba ya teman-teman, nggak mau mencoba, takut gagal seperti itu. Padahal menurut saya namanya usaha itu usaha apapun, kalau kita tidak mencobanya, bagaimana kita akan tahu prospek kedepannya gitu ya. Soal untung rugi kan namanya juga usaha, pasti akan ada hal seperti itu ya di usaha apapun teman-teman. Kalau usaha sembako ini menurut saya tidak akan ada sepinya, tidak akan pernah mati, barang-barangnya pun setiap saat sampai kapanpun bakalan kita butuhkan ya, dan bakalan dibutuhkan semua orang gitu teman-teman ya, karena semua orang yang menggunakan barang-barang sembako ini bakalan terus membelinya ya. Meskipun sehari, misalnya hari ini kita beli mie instan, tapi keesokan hari bakalan laku lagi mie instannya ya. Mungkin hari ini ada yang beli minyak goreng, keesokan hari juga bakalan laku lagi minyak goreng seperti itu, dan begitulah seterusnya ya, karena ini makanan pokok, kebutuhan primer yang wajib banget kita punya di rumah gitu ya. Semua kalangan menyukai barang-barang sembako ini, menggunakan barang-barang sembako ini. Jadi usaha sembako itu menurut saya sangat menjanjikan banget, sangat menggiurkan banget ya. Ini cocok banget dijadikan ide jualan di tahun 2024 untuk teman-teman yang mungkin mau buka usaha baru ya, ataupun ingin membuka cabang lagi, cabang baru usaha sembako ya teman-teman. Terbuktinya itu usaha sembako makin diminati itu dengan banyaknya pedagang-pedagang baru ya, entah itu yang membuka cabang ataupun yang memang baru memulai usaha ya. Banyak juga yang mereka yang baru memulai usaha itu banyak yang berhasil ya, dengan berbagai ilmu yang dia punya dipraktekkan juga dalam usaha sembako ini. Dan sebenarnya usaha sembako itu sangat mudah banget ya, yang penting ada modalnya, ada niatnya, ada kemauannya gitu loh teman-teman ya. Itu semua juga pasti bakal ngikutin ya, kita setelah memulai itu bakal ngikutin ya. Nanti barang-barangnya pun pembeli sendiri yang akan mengingatkan kita ya. Misalnya kita belum punya barang A, pembelinya pasti akan mengingatkan barang A itu belum ada gitu ya. Dan pastinya kita juga harus mengikuti kemauan si pembeli tersebut ya teman-teman. Jika ingin warung kita itu ramai dan sering dikunjungi pembeli, itu kita harus menyediakan berbagai macam barang yang setiap harinya diperlukan para pelanggan kita. Nah, untuk di awal-awal itu kita siapkan aja ya beberapa kebutuhan kita di rumah. Contoh dasarnya seperti itu. Misalnya kebutuhan kita di dapur apa saja, minyak goreng, mie instan, terigu gitu ya. Alat-alat mandi di kamar mandi itu kita memerlukan apa gitu ya. Kita mulai dari situ dulu teman-teman ya, dengan cara mudahnya seperti itu. Dan kunci sukses orang berdagang itu jangan maluan gitu ya, harus pede teman-teman ya, harus pede dengan kualitas barang yang kita jual, harus pede dengan kegiatan kita, harus pede dengan adanya diri kita gitu ya. Cara melayani pembeli dengan basa-basi yang enak, bikin pelanggan nyaman, bikin tersenyum, bikin orang nyaman berbelanja gitu loh teman-teman. Seperti itu. Gunakanlah tata bahasa yang baik yang menyenangkan orang lain, jangan menyinggung orang lain seperti itu. Namanya orang dagang itu harus dilihat dari bahasanya ya teman-teman, menyenangkan orang lain, bisa memuji, bisa menggait hati pelanggan gitu ya, menarik hati pelanggan dengan basa-basi kita teman-teman. Ini di warung sembako ya, kita bujukin yang ke warung supaya mereka tuh jajan banyak, tapi itu kalau orangnya enak ya, kita bujukin dia mau. Kalau orangnya nggak enak ya udah segitu aja jajannya. Begitulah kalau di warung tuh harus pintar-pintar kita ya merayu pembeli supaya jajannya lumayan banyak dan memang
niatnya apa, belinya apa gitu, kita arahkan ini gitu. Ada yang baru juga misalnya seperti itu, kita tawarkan gitu ya. Pedagang tuh jangan maluan, jangan diem aja, harus bawel mempromosikan barangnya supaya barang kita itu laku, teman-teman. Begitu ya kegiatan saya malam ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.